Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan industri pengolahan rumput laut. Nama anggota kelompok ada Muhammad Rizky Perdana, Fitra Surya Pradipta, Muhammad Evan Erlangga, dan saya sendiri, Raisa Mardiah Putri. Yang pertama ada pohon industri komoditi rumput laut. Yaitu ada Euchoma cottoni atau yang biasa disebut dengan salah satu jenis alga merah yang menghasilkan karagenan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang industri kimia. Di Indonesia, budidaya rumput laut umumnya menggunakan genus Euchema dan biasanya metode budidaya yang digunakan adalah metode dasar dan lepas dasar atau metode terapung. Di sini ada rumput laut kering. Nah, hasil ekstra dari Euchema cottoni ini adalah karagenan. Karagenan merupakan getah rumput laut yang bersumber dari rumput laut merah berupa polisakarida, sulfat yang memiliki sifat hidrokloid, sehingga banyak digunakan dalam produk pangan dan industri. Beberapa genus rumput laut merah penghasil karagenan adalah Chondrus euchema dan Gigartina. Di Indonesia yang banyak tumbuh adalah spesies dari Euchema cottoni ini. Dan hasil produk dari Euchema cottoni adalah penggunaan karagenan pada produk pangan antara lain sebagai penstabil, pengemulsi, pembentuk gel, dan pengental. Karagenan sebagai bahan penstabil biasanya digunakan pada produksi di industri makanan seperti minuman, ada susu, daging olahan, sari buah, produk roti, dan lain-lain. Karagenan di bidang non-pangan biasanya dipakai industri ya seperti kosmetik, farmasi, bahan kimia, pertanian. Yang biasanya untuk pelapis keramik, kertas, tekstil, bioteknologi, dan industri farmasi seperti kosmetik, sampo, dan lain-lain. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Baik, untuk selanjutnya yaitu Gracilaria sp. Gracilaria sp merupakan jenis rumput laut yang paling banyak digunakan dalam produksi agar-agar. Hal ini karena Gracilaria sp mudah diperoleh dan juga lebih mudah dalam pengolahan. Gracilaria sp memiliki kandungan agarosa dan agaropektin yang cukup baik sehingga dapat menghasilkan agar-agar dengan kekuatan gel yang kuat dan kokoh dibandingkan dengan hasil ekstraksi Gelidium sp. Kemudian yaitu untuk hasil ekstrak dari rumput laut Gracilaria sp adalah agar-agar. Agar-agar diekstrak dari ganggang laut yang berasal dari kelompok Rhodopiceae seperti Gracilaria dan Gelidium. Agar-agar adalah produk kering tak berbentuk atau amorphous yang mempunyai sifat seperti gelatin yang berupa lantai linear galaktan. Sifat yang paling menonjol dari agar-agar adalah larut dalam air panas yang apabila didinginkan sampai suhu tertentu akan membentuk gel. Untuk hasil produk dari rumput laut dari Gracilaria sp atau agar-agar, untuk industri makanan dan minuman yaitu seperti jelly, selai, pengganti pati, stabilizer, seperti makanan kaleng, dan bahan gel. Untuk industri kosmetik dan farmasi yaitu seperti obat-obatan, salep, krim, sabun, dan pembersih muka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kamu yaitu Evan. Selanjutnya untuk sargassum. Untuk sargassum yaitu sargassum terdapat banyak jenis rumput laut, diantaranya bernilai ekonomis cukup tinggi seperti alga coklat. Sargassum sp alga coklat berbentuk benang kecil yang halus, bertangkai pendek, dan bertalus. Bahkan ada yang seperti menyerupai tumbuhan tinggi dengan bagian-bagian serupa akar, batang, dan daun. Untuk hasil ekstraksi dari sargassum sp yaitu alginat. Sargassum sp mengandung bahan alginat dan iodin yang digunakan pada industri makanan, farmasi, kosmetik, dan tekstil. Selain itu,
mengandung senyawa-senyawa aktif steroida, alkaloida, fenol, dan triterpenoid yang berfungsi sebagai antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Untuk hasil produk rumput laut dari Sargassum sp yaitu Sargassum sp telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam bidang industri makanan, farmasi, kosmetik, pakan, pupuk, tekstil, kertas, dan lain sebagainya. Hasil ekstraksi Sargassum sp berupa alginat banyak digunakan industri makanan untuk memperkuat tekstur atau stabilitas dari produk olahan seperti es krim, sari buah, pastel isi, dan kue. Sargassum sp juga dimanfaatkan di bidang farmasi dan ternak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky. Ya, oke. Ganti slide. Ya, selanjutnya tantangan perkembangan komoditi rumput laut Euchema cottoni. Untuk tantangan perkembangan rumput laut Euchema cottoni masih dapat berkembang dan masih dibutuhkan hingga kini karena dilihat dari banyaknya permintaan masyarakat untuk rumput laut jenis ini. Adanya peningkatan produksi keraginan akan membuat ketersediaan suplai bahan baku nata de seaweed akan terjaga. Sedangkan untuk pangsa pasar nata de seaweed masih terbuka luas mengingat dari manfaat yang ditawarkan seperti baik untuk diet, mengurangi resiko obesitas, serat pada rumput laut bersifat mengenyangkan dan kandungan karbohidratnya sukar dicerna sehingga akan menyebabkan rasa kenyang lebih lama. Antioksidan dan juga harga jual yang tidak terlalu mahal diprediksi dapat diterima oleh masyarakat luas dan dikonsumsi oleh semua usia. Next. Tantangan perkembangan komoditi rumput laut Glacilaria sp. Untuk tantangan perkembangan rumput laut jenis Glacilaria sp ini mungkin tidak terlalu menjadi kendala yang berarti. Karena memang pada dasarnya rumput laut jenis ini mudah untuk dibudidayakan, dapat cepat dipanen dan menjadi komoditi perikanan unggulan pada aspek budidaya di beberapa daerah di Indonesia. Selain mudah dibudidayakan, rumput laut ini bisa dikatakan memiliki daya jual tinggi serta banyak sekali manfaat untuk dijadikan berbagai produk olahan maupun produk pakai seperti produk makanan, kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Jadi untuk tantangan perkembangan pada rumput laut ini saya rasa hanya pada proses pengolahannya saja untuk nantinya dijadikan sebuah produk. Next. Tantangan perkembangan komoditi rumput laut Sargassum sp. Rusaknya terumbu karang merupakan salah satu hambatan dari Sargassum sp yang tumbuh di batu karang. Lama-kelamaan habitat menempelnya Sargassum sp tersebut akan hilang. Oleh sebab itu masyarakat perlu kesadaran untuk ikut andil dalam menjaga habitat dari Sargassum sp. Ini dan perlu dilakukan budidaya secara intensif untuk mencukupi kebutuhan rumput laut coklat ini yang tiap tahun selalu bertambah. Baik, terima kasih. Ini merupakan presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.